Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat malam dan selamat datang di dalam persekutuan doa malam di Gereja Metodis Indonesia Antioquia Pancur Batu. Kita bersyukur pada malam ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu walaupun secara online. Biarlah dalam persekutuan online kita ini kita boleh mendapatkan kekuatan melalui pujian, melalui doa, bahkan firman yang akan kita renungkan. Mari sebelumnya kita akan bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, anugerah, kebaikan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami dapat kami rasakan semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, pada malam ini, biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah persekutuan online di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus juga hadir menjamah setiap hati kami. Bapa dalam surga, tolonglah setiap kami Tuhan, biarlah melalui pujian, melalui doa, melalui firman yang kami akan renungkan, biarlah Tuhan menjamah kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita untuk kami boleh selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Bila hati kami juga boleh rindu untuk bersekutu mencari Engkau ya Tuhan. Di dalam surga, ampuni segala dosa-dosa kami yang tidak berkenan. Kami serahkan Tuhan untuk persekutuan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai nantinya. Tuhan Yesus yang menolong kami, menjamah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, pada saat ini sebelum kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan dan merenungkan firman, kita akan membuka hati kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan kita dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan pujian kita, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan.
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih malam hari ini kami boleh bersama memuji memuliakan Tuhan, menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami berdoa memohon kiranya Tuhan ajarlah kami untuk mengerti, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Bicara persekutuan ini bukan bicara sesuatu yang baru dalam pendengaran kita. Berulang-ulang, bahkan sudah berkali-kali kita mendengar khotbah tentang persekutuan. Persekutuan itu bicara tentang koinonia yang memiliki arti persekutuan jemaat dalam Kristus, walaupun banyak anggota namun membentuk satu tubuh. Koinonia itu bicara tentang persekutuan jemaat dalam Kristus. Jadi bukan di luar Kristus. Dalam hal ini, koinonia berarti mengambil bagian bersama dengan orang lain dalam sesuatu. Dalam hal ini, koinonia berarti memberi bagian kepada seseorang. Karena kita ini persekutuan sebagai tubuh Kristus. Koinonia itu juga berarti persekutuan yang penuh dalam hal memiliki keterikatan, hubungan yang erat satu dengan yang lain. Membangun persekutuan yang saling mengasihi, bagaimana caranya? Bagaimanakah persekutuan yang saling mengasihi itu? Pernahkah kita merasakan kalau persekutuan kita ini persekutuan yang saling mengasihi? Bagaimanakah persekutuan yang saling mengasihi? Ayat 32 berkata, adapun kumpulan orang yang percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Persekutuan yang saling mengasihi adalah persekutuan yang sehati dan sejiwa. Persekutuan yang di dalamnya ada kesatuan spiritual, kesatuan batin. Sehati sejiwa bukan bicara tentang kesatuan jasmani, kesatuan organisasi, kesatuan lembaga, tetapi bicara tentang satu dalam hal spiritual, kesatuan rohani, kesatuan batiniah. Saudara, dalam Kisah Rasul 4 ayat 4 dikatakan, tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Khotbah pertama Petrus pada hari Pentakosta berdampak pada 3.000 jiwa memberi diri dibaptis dan menerima Tuhan. Dalam perjalanan waktu seiring dengan perkembangan jemaat mula-mula ketika itu, ada bertambah lagi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Perkembangan yang sangat baik sekali, progres sekali dalam kehidupan jemaat mula-mula. Saudara-saudara, ada 5.000 orang
mungkin tidak terkumpul dalam satu tempat, satu wadah, satu lingkungan, tetapi yang menariknya mereka bisa mengalami kesehatian, sehati sejiwa, kesatuan dalam hal spiritual. Sekalipun tempatnya berbeda, tapi mereka satu dalam spiritual, satu dalam batinnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekalipun tidak satu tempat, latar belakangnya berbeda, tapi mereka bisa sehati. Dalam hal ini, sehati sejiwa merupakan pekerjaan Roh Kudus. Ya, sehati sejiwa yang pertama berarti kesatuan spiritual. Sehati sejiwa yang kedua itu bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Beda latar belakang, beda karakter, beda temperamen, beda ekonomi, beda kondisi keluarga, beda pergumulan, tapi mereka bisa satu hati, satu jiwa. Ada apa di balik semua ini? Di balik semua kesehatian, kesejiwaan mereka itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka sesungguhnya dalam persekutuan yang saling mengasihi tidak ada perpecahan. Perbedaan mungkin ada, tetapi perbedaan tidaklah menjadi alasan untuk kita berpecah. Menjadi alasan untuk kita tidak boleh bersatu, sehati dan sejiwa, sepikir. Sebab apa? Sehati sejiwa itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks jemaat mula-mula ini, pekerjaan Roh Kudus itu tidak hanya bicara tentang orang sakit disembuhkan, tidak hanya bicara tentang mujizat dinyatakan, tapi pekerjaan Roh Kudus dalam konteks jemaat mula-mula dinyatakan juga melalui sehati sejiwa, kesatuan spiritual di tengah-tengah kehidupan jemaat mula-mula ketika itu. Yang kedua, bagaimanakah persekutuan yang saling mengasihi itu? Persekutuan yang saling mengasihi itu memiliki pemahaman pandangan yang satu. Ayat 32 bagian B berkata, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Tidak ada orang yang berkata ini milikku, tapi semua sepakat berkata, semua satu pemahaman, ini kepunyaan bersama. Padahal hanya mungkin beberapa orang yang memberikan persembahan dengan menjual rumah, ladang, tanah yang dia punya, tetapi dikatakan hasil penjualan itu bukan milik pribadinya, tetapi itu milik bersama. Dalam hal ini, persekutuan yang saling mengasihi itu berarti di dalamnya ada kesatuan dalam hal pemahaman, dalam hal konsep, kesatuan pandangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sulitnya kita dalam kehidupan di zaman sekarang ini merasakan mengalami kesatuan, sehati dan sejiwa, kesatuan dalam pemahaman dan pandangan. Selalu saja ada pro dan kontra. Selalu saja ada orang yang mengeraskan hati dengan mempertahankan pendapatnya, mempertahankan keinginannya, tanpa mau merelakan diri dengan berkata, kita satu pemahaman, kita satu pandangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya hal ini karena ini akan mengajar mereka untuk memiliki rasa sense of belonging. Rasa memiliki pergumulan yang satu itu bagian dari pergumulanku. Ini akan membuat mereka untuk semakin peduli dan semakin berempati kepada satu dengan yang lain. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat mula-mula begitu dicintai oleh banyak orang, jemaat mula-mula begitu menjadi teladan dan dunia memandang kepada mereka. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah bilangan mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena mereka menjadi berkat, menjadi kesaksian bukan hanya dalam hal perkataan, tetapi juga dalam hal perilaku kehidupan sehari-hari. Jemaat mula-mula menjadi kesaksian dan berkat, dan Tuhan mempercayakan menambahkan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Inilah bagian kedua. Persekutuan yang saling mengasihi di dalamnya ada kesatuan dalam hal pemahaman. Yang ketiga,
Bagaimanakah persekutuan yang saling mengasihi? Persekutuan yang saling mengasihi itu adalah persekutuan yang hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jemaat mula-mula itu hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dikatakan begini, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ditandai dengan apa? Mau berbagi satu dengan yang lain. Semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tapi hidup juga untuk orang lain. Dalam hal berbagi kepedulian. Saudara-saudara, bagaimana mereka bisa hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah? Yang pertama, jemaat mula-mula hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah karena pemberitaan Injil. Bukan karena bujuk rayu, bukan karena ada udang di balik batu, tapi karena pemberitaan Injil. Injillah yang merubah kehidupan jemaat mula-mula kala itu, sehingga mereka mengalami kasih karunia demi kasih karunia, sehingga mereka mau peduli berbagi kasih seorang akan yang lain. Oleh karena itu, semakin mereka mengalami kasih karunia, semakin mereka didorong untuk mau berbagi dengan sesama, hidup saling mengasihi. Dalam konteks jemaat mula-mula, kasih karunia itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih karunia yang melimpah-limpah yang mereka terima teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan hidup saling berbagi dan hidup saling mengasihi. Ini jemaat mula-mula, Bapak Ibu sekalian. Menarik sekali dalam kehidupan kita di zaman sekarang, betapa banyaknya terjadi ketimpangan. Ada orang yang makan sampai kenyang tambah 5 kali, tetapi di sebelahnya ada orang tidak makan sama sekali. Alangkah sangat menyedihkannya. Selanjutnya, persekutuan yang saling mengasihi dalam konteks jemaat mula-mula ayat 35 berkata, mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Tidak mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri. Persekutuan yang saling mengasihi tidak ada mengambil kesempatan untuk meninggikan diri, menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Terbukti apa? Penjualan tanah, rumah, ladang milik mereka bukan dibagikan oleh mereka sendiri, tetapi mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Itu yang berarti ketika diletakkan di bawah kaki rasul-rasul, itu artinya mereka kehilangan otoritas atas apa yang mereka berikan. Mereka tidak bisa berhak lagi atas apa yang mereka sudah persembahkan di bawah kaki rasul-rasul. Dan mutlak di bawah kaki rasul-rasul, itu berarti ada di bawah otoritas kekuasaan rasul-rasul. Tidak ada haknya lagi. Ketika dia sudah letakkan di bawah kaki rasul-rasul, dipercayakan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mungkin ketika mereka memberi dan berbagi, nama mereka tidak sampai kepada yang menerima pemberian itu. Nama mereka tidak sampai kepada orang-orang yang menerima berkat-berkat itu. Tetapi pemberian mereka sampai kepada mereka. Nama mereka tidak disebutkan lagi sebagai pemberi, sehingga tidak ada kesempatan untuk menyombongkan diri. Nama mereka boleh saja tidak diketahui sampai kepada publik, tapi pemberian mereka sampai kepada yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang memberi tidak tahu identitas yang menerima. Demikian sebaliknya, orang yang menerima tidak tahu siapa yang memberi. Saudara, persekutuan yang saling mengasihi malam hari ini mengajarkan kita bagaimana supaya kita hidup sebagai jemaat yang bersekutu dalam Kristus. Bagaimana supaya ibadah kita, relasi kita dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan bicara Tuhan kalau engkau tidak peduli kepada sesama. Jangan bicara mencintai Tuhan kalau engkau masih membenci sesama. Belajar dari jemaat mula-mula, saudara-saudara. Ada kesehatian, sehati sejiwa, satu pandangan.
tidak mengambil kesempatan menyombongkan diri. Mereka benar-benar diajar dengan firman Tuhan. Malam hari ini kiranya Tuhan menolong kita. Mari hidup dalam persekutuan yang saling mengasihi. Jangan hanya kita menunjukkan kasih ketika di gereja. Kita menunjukkan kasih ketika persekutuan doa. Kapanpun dan dimanapun. Mari saling mengasihi sebagai kita tandanya, buktinya kita hidup dalam persekutuan jemaat Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajarlah kami, tolonglah kami untuk mengerti. Mampukan kami melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kita sekalian mulai malam ini, hingga Maranatha. Amin.